Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar dan pemirsa, kembali lagi di podcast Rasul Story. Dan kita masih akan meneruskan membacakan buku Muhammad Masih Hidup. Terutama sekali adalah tentang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pra kenabian, ya, sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Dan kita telah sampai pada kisah kehidupan Nabi di masa muda, ya, di masa pertumbuhan beliau sebelum beliau menikah. Baik, seperti apa kisahnya? Selamat menyimak. Sejak masa pertumbuhannya, Muhammad dikenal sangat cerdas dan memiliki ide yang cemerlang. Bukti nyata atas hal ini adalah peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad pada tempatnya di Ka'bah. Alkisah, Ka'bah pernah terkena banjir besar yang menyebabkan dindingnya retak. Maka penduduk Mekah bersepakat untuk merobohkannya dan kemudian memperbarui bangunannya. Mereka pun bersama-sama melaksanakannya. Namun, ketika sampai pada tempat Hajar Aswad, mereka bersitegang tentang siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Masing-masing kabilah merasa dirinya yang paling layak. Ketegangan pun memuncak hingga hampir terjadi perkelahian. Para kabilah akhirnya bersepakat bahwa orang yang pertama kali masuk dari pintu Bani Syaibah adalah orang yang akan memutuskan masalah ini. Dan ternyata ia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala mereka melihatnya, mereka pun berseru, "Inilah Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Kami pasti bisa menerima keputusannya." Ketika diberitahu tentang perihal tersebut, Rasulullah pun memberikan solusi yang bisa diterima semua pihak yang berselisih. Beliau membentangkan surbannya, lalu meletakkan Hajar Aswad di atasnya. Beliau meminta setiap wakil kabilah memegang ujung surban. Mereka pun mengangkat surban itu bersama-sama dan mendekatkan Hajar Aswad itu pada tempatnya. Lalu Rasulullah sendiri yang meletakkannya. Akhirnya semua pihak merasa puas atas keputusannya. Dengan kecerdasan akal dan kebijaksanaannya, Allah telah menjaga bangsa Arab dari pertumpahan darah. Entah sampai kapan, hanya Allah yang mengetahuinya. Baik, sebelum kita melanjutkan ke kisah berikutnya dan sebelum kita juga membaca tentang pelajaran, perlu saya ingatkan bahwa dalam kisah ini terjadi sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga beliau masihlah seorang bernama Muhammad. Dan ketika beliau sebelum menjadi Nabi, belum diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemuliaan akhlak beliau sudah menjadi ciri khas yang tidak ada seorang pun yang meragukan. Sehingga ketika beliau muncul, masuk dari pintu Bani Syaibah, tidak ada seorang pun yang merasa enggan atau merasa tidak enak hati untuk menerima putusan beliau, karena beliau adalah orang yang terkenal integritasnya, terkenal akhlaknya, terkenal kejujurannya, terkenal amanahnya, sehingga mereka mengatakan ini adalah Al-Amin, kami siap, kami mau menerima keputusan. Entahlah jika bukan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk ke dalam pintu Bani Syaibah itu, mungkin akan berbeda ucapannya. Dan ini menunjukkan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kenabian pun adalah sosok yang mulia, yang diakui atas keamanahan beliau dan integritas beliau. Baik, kita akan melanjutkan kisahnya sebelum kita membaca pelajaran apa saja yang bisa diambil. Pada masa mudanya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
dinilai oleh masyarakat sebagai pemuda yang jujur dan dapat dipercaya. Mereka mengenalnya sebagai pemuda yang ramah dalam pergaulan, selalu menepati janji, tidak neko-neko, dan memiliki reputasi yang baik. Fakta inilah yang mendorong Khadijah untuk mempercayakan perniagaannya kepada beliau dalam kafilah dagang yang berangkat ke kota Busra dengan gaji yang berlipat ganda dibanding yang lain. Sekembalinya dari Busra, Maisarah, orang kepercayaan Khadijah, selalu menceritakan kepada Khadijah tentang kejujuran dan keikhlasan Muhammad selama berdagang. Dan Khadijah sendiri pun menyaksikan begitu banyak keuntungan dari kafilah tersebut. Karena itu ia semakin melipat gandakan imbalannya untuk Muhammad. Dan puncaknya keberhasilan ini mendorong hasrat Khadijah untuk menikah dengannya. Muhammad pun dengan senang hati menikahinya walaupun ia lebih muda 15 tahun dari Khadijah. Kesaksian terpenting Khadijah atas mulianya akhlak Muhammad sebelum kenabian adalah ucapannya pada saat Muhammad kembali dari menerima wahyu di Gua Hira dalam keadaan gemetar. Khadijah berkata, "Jangan begitu. Demi Allah, Allah tidak akan membuatmu sedih selamanya. Bukankah engkau senang menyambung persaudaraan, menolong yang lemah, membantu orang yang terlantar, menjamu tamu, dan membela kebenaran?" Ujar Khadijah lembut. Muhammad sudah 2 kali melakukan perjalanan dagang keluar Mekah. Yang pertama bersama Abu Thalib saat ia masih berusia 12 tahun. Dan yang kedua ketika berumur 25 tahun dalam rangka membawa perdagangan Khadijah. Kedua perjalanan itu sama-sama menuju kota Busra, suatu tempat di daerah Syam, sekarang Suriah. Selama dalam perjalanan tersebut, beliau telah mendengar berbagai macam cerita dari para pedagang serta menyaksikan beragam peradaban negeri-negeri yang disinggahinya dan adat istiadat yang berlaku di masyarakatnya. Baik, apa pelajaran yang bisa diambil dari masa muda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang yang disepakati integritasnya, dipercaya, pemuda yang jujur, kemudian seorang quote and quote karyawan ya, yang juga amanah dan bisa dipercaya untuk membawa perdagangan dalam jumlah besar dan bisa memperoleh keuntungan besar dengan cara yang baik, dengan cara yang benar dan jujur itu. Kita akan membacakan pelajarannya. Baik. Syekh Mustafa Asibai menuliskan, pengalaman seorang dai dalam pengembaraannya berinteraksi dengan berbagai masyarakat, berkenalan dengan tokoh-tokoh masyarakat, serta mengetahui berbagai kondisi dan problematika masyarakat, mempunyai peranan besar dalam keberhasilan dakwahnya. Orang yang bergaul dengan masyarakat melalui media buku atau tulisan tanpa bisa membaur dalam berbagai orientasi hidup mereka, berarti ia adalah orang yang gagal dalam mengajak kebaikan. Orang seperti ini hanya akan dipandang sebelah mata dan seruannya tidak akan diindahkan oleh masyarakat karena mereka menganggap ia tidak mengetahui situasi dan problematika yang sebenarnya terjadi. Barang siapa menghendaki pembaharuan dalam masyarakat berbudaya, maka hendaknya ia hidup membaur bersama mereka di masjid-masjid, dalam majelis-majelis dan organisasi-organisasi mereka. Barang siapa ingin meningkatkan taraf hidup para buruh dan para petani, hendaklah ia hidup bersama mereka di desa-desa dan pabrik-pabrik, lalu makan bersama mereka di rumah-rumah mereka dan bercengkrama dengan mereka dalam perkumpulan mereka.
Barang siapa menghendaki reformasi terhadap sistem muamalah yang berlaku di masyarakat, hendaklah ia berbaur dengan mereka di pasar-pasar, pertokoan, pabrik-pabrik, dan tempat-tempat pertemuan mereka. Barang siapa menginginkan reformasi politik, hendaknya bergaul dengan para politikus, mengetahui langkah-langkah politik dan mengikuti pidato-pidato mereka, mengamati program-program dan lembaga-lembaga mereka. Perlu juga mengetahui lingkungan asal para politikus dan peradaban yang mereka serap serta orientasi yang mereka tuju. Semua itu untuk mengetahui bagaimana seharusnya ia berkomunikasi yang tepat dengan mereka dan mengetahui bagaimana menjalankan reformasi ini bersama mereka tanpa menimbulkan pertentangan akibat kebencian pribadi ataupun penolakan atas dasar sentimen. Demikianlah sudah selayaknya seorang dai kaya akan pengalaman pribadi dalam kehidupan. Selain itu mereka juga harus memiliki pengetahuan luas terhadap berbagai kondisi yang terjadi di tengah masyarakat. Hal tersebut akan membuat ia mampu merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Shadaqallahul azim. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 125. Alangkah tepatnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbicaralah kepada manusia menurut kadar kemampuan akal mereka. Apakah kalian mengharapkan Allah dan Rasul-Nya didustakan? Ini ada dalam Sahih Bukhari jilid pertama halaman 199, Kitabul Ilmi atau bab ilmu, pembahasan tentang orang yang mengajarkan pengetahuan kepada kaum tertentu, tidak kepada yang lain, karena khawatir mereka tidak bisa memahami. Ali radhiyallahu anhu berkata, berbicaralah kepada orang lain dengan bahasa yang bisa mereka mengerti. Apakah kalian menginginkan Allah dan Rasul-Nya didustakan? Baik, sahabat, para pendengar dan pemirsa podcast Rasul Story, ini adalah kisah tentang perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa muda beliau, dan masih ada satu bagian lagi untuk fase dalam pra-kenabian beliau. Seperti apa kisahnya nantikan di episode-episode berikutnya, dan saya tidak ingin menambahkan banyak hal dalam episode ini. Ya, semoga apa yang dibahas ini bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga kita semua bisa menjadi para pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meniti jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah bulan suci Ramadan, dan saya merekam ini dalam kondisi menjelang berbuka puasa kurang beberapa menit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita di dalam bulan Ramadan. Allahumma a'inna bisyam, Allahumma a'inna bil qiyam. Ya Allah, bantulah kami dalam beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.